Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jatrianda Prasta. Saya selaku perwakilan dari kelompok mesin konversi energi 2B kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan potensi panas laut sebagai energi baru terbarukan di perairan Kepulauan Nusa Tenggara Timur dengan metode Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Tentu dalam penyusunan ataupun diskusi ini saya tidak sendiri, kami dikerjakan oleh beberapa orang, yakni Arif Pijar Muksinin, Android Rahmatullah, Muhammad Wajib Akbar, Dias Nizar Firdaus, Muhammad Ageng Nugroho, Mahathir Biantara, dan saya pribadi Jatranda Prasta, Alvin Ariniansa, Abel Rizky Fadliansa, Chandra Nugraha Ramadan, Muhammad Rehana Rizky, dan juga Raffi Putra Riandri. Oke, baik. Membicarakan tentang mesin konversi energi, sebenarnya kebutuhan energi listrik yang memang terus-terusan meningkat, sehingga hal ini menjadi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut adanya solusi energi yang berkelanjutan. Nah, jadi semuanya itu tergantung pada sumber energi fosil yang selalu saat ini tuh menipis, hingga mendorong perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kemudian, salah satu teknologi yang menawarkan potensi besar adalah Ocean Thermal Energy Conversion, atau biasa kita sebut dengan OTEC. OTEC ini adalah metode pembangkit listrik dengan memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan dan laut dalam. Biasanya, teknologi ini sangat relevan diterapkan di wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya laut yang melimpah, tetapi masih mengalami kekurangan pasokan listrik, seperti Kepulauan Nusa Tenggara Timur atau NTT, dengan memanfaatkan suhu lautnya, data suhu lautnya dari World Ocean Atlas 2013 dan analisis menggunakan perangkat lunak khusus. Tentu penelitian ini mengevaluasi potensi pemanfaatan OTEC di perairan NTT. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan energi daerah tersebut. Baik, adanya OTEC ini sebenarnya perlu memenuhi kebutuhan energi listrik demi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat peningkatan yang memang terus-terusan meningkat dalam kebutuhan energi listrik dan fosil juga semakin menipis, diperlukan inovasi baru dalam menghasilkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, hal ini kita menggunakan perbedaan temperatur antara laut dalam dan permukaan dengan selisih minimal 20 derajat Celcius untuk menghasilkan energi listrik melalui mesin kalor. Nah, Kepulauan NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekurangan pasokan listrik. Tetapi memang banyak sekali kelautan-kelautan dalam yang ada di Kepulauan NTT. Nah, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi pemanfaatan OTEC di perairan Kepulauan NTT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data suhu air laut dalam dan permukaan di perairan sekitar Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, yang diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Kepulauan Nusa Tenggara Timur memiliki potensi yang sangat tinggi dengan tingkat efisiensi Carnot lebih dari 7%, dengan potensi listrik yang dapat dihasilkan dari OTEC di wilayah Kepulauan NTT itu sekitar 2.527,4 GWh per tahunnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke potensi di panas laut di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita membahas juga terkait dengan panas laut di NTT, Kepulauan NTT. Nah, penelitian ini udah dilakukan oleh Fadilah et al. 2024 menunjukkan bahwa perairan NTT memiliki perbedaan suhu antara permukaan dan kedalaman 600 meter sebesar lebih dari lebih dari 21 derajat Celcius yang memang memenuhi syarat untuk penerapan OTEC profil suhu rata-rata. Nah, berdasarkan data dan penelitian terbaru, Kepulauan Nusa Tenggara Timur masih memiliki potensi suhu laut yang memenuhi syarat untuk penerapan teknologi OTEC ini. Nah, perbedaan yang sangat signifikan antara permukaan dan kedalaman laut
Ditambah dengan kondisi oceanography yang stabil, menjadi wilayah ini memang sebagai kandidat ideal untuk pengembangan energi panas laut yang diimplementasikan untuk OTEK di NTT. Hal ini bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah tersebut. Baik, di sini ada prinsip kerja energi panas lautnya. Yang pertama, siklus tertutup. Dalam sistem ini, jelas fluida kerja dengan titik didih rendah seperti amonia digunakan dalam sirkuit tertutup. Air laut permukaan yang hangat digunakan untuk menguapkan fluida kerja tersebut, menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listriknya. Nah, setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi cairan menggunakan air laut dalam yang dingin. Dan siklus ini berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, otak ini kita menggunakan operasi dan memanfaatkan perbedaan suhu minimal 20 derajat Celcius antara laut permukaan dan air laut dalam. Nah, kemudian prinsip kerja yang kedua yaitu siklus terbuka. Nah, siklus terbuka ini menggunakan sistem air laut permukaan yang hangat langsung sebagai fluida kerjanya. Nah, air tersebut dimasukkan ke dalam ruang vakum di mana tekanan rendah menyebabkan air mendidih dan menghasilkan uap. Nah, uap ini kemudian menggerakkan turbin. Setelah melewati dari turbin tersebut, uap dikondensasikan lagi menggunakan air laut dalam yang dingin, menghasilkan air tawar sebagai produk sampingannya. Seperti itu. Kemudian, untuk prinsip ketiga yaitu siklus hibrida atau siklus tertutup dan juga siklus terbuka atau campuran seperti itu. Nah, sistem ini ya menggabungkan elemen dari siklus tertutup dan terbuka. Air laut permukaan digunakan untuk menghasilkan uap dalam ruang vakum seperti pada siklus terbuka. Dan uap ini digunakan untuk menguapkan fluida kerja dalam siklus tertutup yang kemudian menggerakkan turbin secara terus-menerus berulang. Nah, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produksi air tawar itu sendiri. Baik, di sini ada analisis rata-rata tahunan perairan sekitar NTT, Pulau NTT, yaitu ada lokasi pengamatannya, lokasi pengamatan yang kita menggunakan perairan Nusa NTT, kemudian suhu permukaannya kita lebih dari 28 derajat Celcius, kemudian hubungannya semakin dalam, maka semakin semakin dalam suhu, semakin dalam, maka suhu semakin rendah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fenomena termoklinnya, lapisan laut itu kita mengalami penurunan suhu yang cepat terhadap kedalaman. Dapat kita lihat di grafik di sini dan juga grafik warnanya semakin dalam itu suhu yang kita dapat itu semakin rendah. Justru semakin tinggi yang suhunya kita akan semakin tinggi seperti itu. Nah, gradiennya itu kita mendapatkan 0,05 derajat Celcius di penurunan vertikal di sini. Nah, kemudian untuk suhu kedalamannya itu kita menggunakan 18 meter, kita mendapatkan hasil lebih dari 7 derajat Celcius. Nah, perbedaan suhunya permukaan, ya perbedaan suhu permukaan dan juga kedalamannya yaitu 600 meter, yaitu kurang atau lebih dari lebih dari 21 derajat Celcius. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu sekitar lebih dari 20 derajat Celcius dari permukaan laut dan juga kedalaman 600 meter tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan titik efisiensi tertinggi. Kita mendapatkan data pulau dari Pulau Sumba, Timor, dan juga Flores. Yang kemudian efisiensinya itu yang tertinggi adalah di Kepulauan Flores yang mendapatkan hasil 7,39% dan mendapatkan estimasi outputnya yaitu sama sekitar 7,39 kilowatt. Nah, sebenarnya hubungannya apa sih suhu dan efisiensi? Jadi hubungannya semakin besar perbedaan suhu, maka semakin tinggi nilai efisiensi Carnotnya. Sehingga semakin besar pula energi panas yang dihasilkan yang berhasil dikonversi menjadi listrik. Nah, efisiensi tinggi ini juga berarti energi yang terbuang lebih sedikit sehingga membuat sistem konversi lebih optimal.
Nah, lalu gimana kondisi perairan NTT-nya? Perairan NTT itu kita memiliki suhu permukaan sekitar 28 derajat Celcius di kedalaman 600 meter ya. Dan juga sekitar di sekitar 7 derajat Celcius. Sehingga kedalaman laut yang memang signifikan dan suhu permukaan yang stabil menjadikan wilayah ini ideal untuk kita ciptakan pembangkit listrik tenaga panas laut. Seperti itu. Nah, di sini ada analisis variasi bulanan di Pulau Sumba yang dimana suhu permukaannya itu kita mendapatkan permukaan lautnya ya rata-ratanya itu kita mendapatkan 28,0 derajat Celcius dan rata-rata suhu laut pada kedalaman 600 meter kita mendapatkan 6,92 derajat Celcius dan selisih suhunya adalah 21,8 derajat Celcius. Kemudian untuk selisih suhu yang memenuhi syarat pemanfaatan OTEK itu lebih dari 20 derajat Celcius. Jadi di Pulau Sumba ini kita sudah harusnya bisa nih untuk menciptakan analisis variasi bulanan di OTEK tersebut karena kita sudah standar OTEK seperti itu. Nah, di sini ada Pulau Timur di mana grafiknya kita mengalami penurunan dan juga peningkatan. Di bulan Juni kita mengalami penurunan dan mengalami peningkatan di bulan Desember. Nah, nilai yang tertinggi dari Pulau Timur yaitu berada di suhu permukaan rata-rata sekitar 28,75 derajat Celcius dan disusul oleh suhu permukaan laut rendahnya yaitu sekitar 26,25 derajat Celcius. Sehingga hal ini terjadi matahari berada di BBU itu sekitar bulan Juni dan juga efisiensi tertinggi di Pulau Timur itu sekitar 7,72% terjadi di bulan TW tertinggi. Nah, di sini ada Kepulauan Flores yang tadi saya sampaikan bahwa Pulau Flores ini kita jadikan sebagai pusat efisiensi tertinggi sehingga lokasi titiknya itu dekat dengan ekuator sehingga memungkinkan penyerapan panas maksimal saat matahari berada di lintasan antara ekuator dan bumi bagian selatan. Nah, puncak suhunya tercatat di bulan November yaitu sekitar 29,91 derajat Celcius sehingga kita sudah melewati nih standar dari efisiensi OTEK tersebut. Kita bisa mendukung efisiensi tersebut seperti itu. Di sini ada analisis listrik potensial menggunakan pembangkit OTEK. Sekitar 5.700 kilometer garis pantai garis pantai pada wilayah ini. Kemudian asumsi kita yaitu 7,39% dari total garis pantai dan juga oteknya. Nah, kemudian kita memanfaatkan panjang oteknya yaitu 7,39% dari 5.700 kilometer sehingga sama dengan 421,23 kilometer yang kita manfaatkan. Dari hasil pembangkit otek secara optimal tersebut, kita kalikan lagi dengan total kapasitasnya. Yang pertama kita jumlah unit. Jumlah unitnya kita bagi dengan 10 kilometer, hasilnya minus 42 unit pembangkit. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali, yaitu total kapasitasnya. Kita kali dengan 1.100 megawatt, sehingga menghasilkan 42.102,3 megawatt. Sehingga eh, perbedaan suhu vertikal laut, ya delta T-nya adalah 20 derajat Celcius, dan kedalaman lautnya sekitar 600 meter, yang disebutkan sebelumnya sebagai kondisi umum di perairan NTT berdasarkan profil suhu. Baik, di sini ada analisis listriknya. Listrik pada potensial menggunakan pembangkit kotek ya. Dengan kapasitas total tadi 40
62.012,3 megawatt, kita mendapatkan kapasitas faktornya yaitu sebesar 0,8. Nah, waktu operasinya itu operasi tahunannya sekitar 8.760 jam. Maka produksi tahunannya kita jumlahkan kapasitas dikali dengan capacity faktornya dikali dengan jam operasi. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 2.527,42 juta 5.227.403 megawatt hektar per tahun atau sekitar segini ya 2.527,4 gigawatt hektar per tahunnya. Nah, disebutkan juga sistem Otek adalah bahwa efisiensi sistem Otek itu 7,39%. Sehingga energi laut ini bersifat terus-menerus atau baseload dan tidak tergantung pada cuaca sehingga cocok untuk penopang kelistrikan jangka panjang di wilayah Kepulauan NTT ini. Oke, pada kesimpulannya kita mendapatkan hasil yang dimana yang pertama kita mendapatkan suhu perbedaan air laut yang melebihi 20 derajat Celcius, yaitu di Kepulauan Flores. Kemudian yang kedua, hasil efisiensi oteknya bervariasi di berbagai titik pengamatan, seperti tadi Flores, Timor, yang juga Sumba. Nah, kita mendapatkan efisiensi tertingginya yaitu 32.604 mencapai 7,39%. Dan efisiensi terendahnya yaitu 31.4227 dengan nilai 5,62%. Nah, untuk variasi bulanannya itu pada titik 31997 itu kita mendapatkan efisiensi tertingginya pada bulan Januari. Sementara untuk efisiensi tertinggi dicapai pada bulan Februari yaitu menempuh dan mendapatkan nilai 326604. Ini mendapatkan nilai efisiensi tertinggi dan tercatat pada bulan Maret dan November. Dan yang keempat, posisi geografis ini lebih dekat dengan ekuator. Jadi cenderung memiliki puncak efisiensi pada bulan-bulan tertentu terkait dengan posisi matahari dan juga belahan buminya. Nah, seperti itu. Dan terakhir, di potensi listriknya, kita dapatkan hasil dari OTEK di wilayah Kepulauan NTT adalah sekitar 2.527,4 gigawatt hektar per tahun. Tapi perlu dicatat bahwa hasil ini mungkin akan terus berubah dengan potensi matahari dan juga belahan bumi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.